Fredrin ya. Sekarang lepas. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa. Karena plannya pasti udah sempurna dari Indonesia. Dia sudah pasti persiapkan semuanya di map yang sama, Ul. Brown Wall. Broken Wall. Alright, ini dia game yang kedua antara tim Indonesia versus tim Philippines. 1 poin yang udah didapetin sama tim Indonesia harusnya akan menjadi boosting moral lagi nih ya untuk ya mereka tinggal maintain karena 3 game terakhir yang kita lihat dari performa Indonesia mereka rapi banget, mereka disiplin. Setuju. Selama nggak sampai hilang tempo, gue rasa masih aman banget. Oke. Dan kalau misalkan ada miss lah ya apapun itu, reset. Itu yang paling penting. Alright, tapi dari Philippines juga mereka dapat masih ini ya berupaya keras lah ya. Tapi kayaknya Soriano sejauh ini kita jarang ngeliat dia pakai fighter god lane ya. Ya buset. Jin dia datang ke mid loh demi bikin Parsianya Pabiko ini nggak gampang untuk farming, tapi tetap sih namanya Parsia dia akan tetap dapetin space untuk farming. Apalagi ngeliat di tengahnya juga dibantu sama Gatot Kaca clearnya, jadi lumayan cepat. Dapat di level 2. Dan sekarang pertanyaannya tinggal di Widi nih, apakah Widinya akan coba cari target lain selain dari mid lane? Sebenarnya bisa ke atas juga. First blood solo kill. Waduh itu dia ya. Karena sebenarnya memang Yuzong ini kuat laning. Iya kuat banget laningnya ya. Apalagi level 3 kan. Dia pakai Petri juga jadi ya. Aranda juga nggak ngebuang flicker, masih aman. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk M7 Pass ya yang akan segera hadir juga nih bersamaan dengan M7-nya juga kejuaraan dunia dari Mobile Legends. Iya, nanti tanggal 1 Januari ya. Langsung aja beli nanti. Ya. Siapin dulu dari sekarang. Worth it banget kok. Sangat. Oke, tapi First Blood tadi worth it banget buat Philippines. Bener. Ngebuang Petri dan dimana Petrify itu kan cooldownnya lebih cepet ya. Daripada Flicker gitu kan, spell-spell lain yang mahal. Jadi kayak di turtle pertama akan nggak lama ada lagi nanti untuk Petrify-nya itu udah seperempat lagi kan. Wah, langsung Black Dragon Form telah mengudara untuk mencari atau memberikan zoning out pemain-pemain dari Indonesia. Feder Isaac dari arah belakang membuat akhirnya Chin tidak berkutik sama sekali, menelan damage dan semuanya fokus ke arah Chin tanpa sang pemegang retribution. Ini harusnya turtle akan menjadi gratis untuk Philippines. Ya. Makan baksia ya menurutku itu jadi salah satu opsi juga untuk teman-teman dari Filipina. Ngelihat dari tengahnya nge-show tadi kan. Yehasnya belum level 4 soalnya dia jadi mau gak mau show di tengah untuk clear. Widinya juga. Makanya kayak oke, informasinya didapatkan. Hanya ada 2 orang nih yang bisa nge-backup itu juga dari tengah dan lumayan lama. Sementara lihat top lane lagi-lagi. Oh, Petrify, Feder Ice Strike dari belakang Aranda. Tidak berkutik sama sekali, bahkan nge-react flicker pun tak sempat. Itu dia. Petrify, Curse of Crow. Tadi banyak banget sementara Avatar of Guardian defensif. Ya mereka udah ngeliat pergerakan yang udah kemakan juga. Tapi itu dia masuk ke dalam jungle. Mereka coba untuk beradu dulu. Retribution masih bisa kabur lagi. Wah masih aman ya. Ice Retribution ya. Okay. Pasti menang lari sih Fredrin. Ini bahaya sih dari Indonesia yang lagi tertinggal. Ini bener-bener di-disable gak sih buat Arandanya? Iya. Ya kan yang dari tadi kita lihat Aranda maju ke depan. Selalu bisa cari momentum, inisiasi, ngasih pressure. Tapi dengan 2 poin dead yang harus dia telan juga akhirnya jadi ke shutdown banget gameplaynya. Tapi ya kalau ngomongin late game masih ada clutch sih. Untungnya ya masih ada satu asuransi late game yang dimiliki oleh Indonesia. Tergantung nanti sejadi apa cloudnya. Sebenarnya kan prospeknya ada 3 item. Kalau memang udah jadi 3 item, ya belum tentu juga bisa langsung menangin auto win gitu, enggak. Dia tetap harus bisa cari space. Yang pasti damage-nya cukup. Itu yang perlu digarisbawahi. Ditambah dengan gameplay dari Indonesia. Yang dimana mereka biasanya offense, di mode defense bisa nggak nih? Itu jadi tanda tanya ya. Tanda tanya buat mereka sebenarnya. Ya, apakah bisa terjawab dengan keadaan tertekan seperti ini mereka bisa bangkit lagi? Dan Soriano, Sky Piercer sudah selesai. Oke. Udah bisa join fight nih. Oke. Sementara dilihat dari top lane ini calon-calon di dive lagi sih. Baxi aja udah nggak boleh muncul sendiri lagi. Yap. Dimakan beneran dah. Beneran dari Petrify ready soalnya juga kan tuh Vinu ya. Harusnya nggak akan ada kontes sih karena udah ada informasi juga yang telah disampaikan oleh De La Cruz untuk mencari informasi di mana keberadaan dari Chin. Dan kali ini Soriano akankah ditabrak? Sepertinya tidak. Chin memilih untuk mencari yang pasti-pasti aja. EOG tidak mengenai siapapun, tapi lihat ada sedikit platingan yang bisa dimanfaatkan oleh Leonardo setidaknya. Iya, tapi gerakan Widi bagus juga sih.
Dia langsung ngejepit tadi kan, ngejegal jalan pulang dari Soriano ke landingnya sendiri. Dimakan coba Widi. Oh, Viral Strike memiliki damage yang cukup besar. Killing spree dikantong oleh Pabiko. Widi bahkan tidak berhasil untuk menyelamatkan harinya dari kematiannya. Benar-benar belum ada point kill sama sekali ya. Agresivitas dari Filipina sampai sekarang berjalan cukup baik. Bahkan lihat Fabiko dia pakai sepatu lari loh. Kabur ya. Black Dragon Karena Form. ada darah juga kan seenggaknya ya. Tapi ini dia Black Dragon Form. Mencoba untuk mengembalikan keadaan kah? Udah mulai masuk lagi. Petrify masih belum menjadi kombinasi yang coba untuk dikeluarkan oleh Vinuya. Dan itu dia Petrify Gaming Blazing Duet. Tapi Aranda masih bisa kabur untuk ke arah belakang. Tapi Vinuya yang akhirnya mencoba untuk mengalihkan keadaan justru terkejut dengan hadirnya backupan yang cukup cepat. Dan bahkan di arah tengah, Widi menjadi balasan atas hilangnya Vinuya. Wah, di backup habis-habisan, lihat Pabikonya nggak boleh tersentuh. Oke, tapi Chin kali ini tidak berkutik lagi. Terkena dengan energi eruption yang begitu mengerikan, tapi untungnya ya masih bisa kabur untuk Chin. Wah, ini beda sekali loh Filipina di game pertama. Dan di game keduanya, mereka mendominasi hampir di segala sisi loh. Landingnya unggul, bawahnya udah hancur, turret atasnya juga nggak berhasil dihancurin sama Indonesia. Bahkan lihat, Gatot Kacanya sendirian loh untuk maju Invert Jungle ke depan. Iya, dia tahu dia punya Revitalize, dia tahu dia punya EOG juga buat kabur. Oke, tapi Aranda kali ini sudah mulai mengamuk sepertinya, mencoba untuk mencari lagi opsi. Tapi Raging Sandstorm yang terbuka, Vinuya masih bisa kabur. Ternyata 4 pemain dari Indonesia masih belum berhasil untuk bisa membuat dari Vinuya terpunish kembali. Tiba-tiba sekarat Inachin. Oh, kena tetes Parsha harusnya. Iya, Parsha nge-trap loh. agak gimana gitu ya ditrapin Parsha. Baxia loh soalnya, kalau misalkan marksman iyalah. Tapi ya balik lagi nih, perfect turtle berhasil didapatkan oleh Filipina. Dengan bersih banget sih, gak bisa dikontes juga. Yep. 1 poin kill dari tim Indonesia masih belum cukup ya mengejar. Turret juga masih belum ada yang bisa dihancurkan untuk sejauh ini. Wah, ini zoning out dari Feeder Ice sih ngeri-ngeri banget, lihat Yeskiel. Juga nggak bisa terlalu berbuat banyak selain menunggu, bersabar terlebih dahulu sampai nantinya mungkin Leonardo punya power spike-nya. Ini masalahnya di Yuzong tau. Setuju. Yuzongnya keras banget. Dia mau diinstanin nggak bisa. Iya, untuk ngebunuh dia tadi kayak banyak banget kan yang harus dibuang. Sementara beda sama Aranda, untuk dapetin Aranda tadi kayak nggak perlu banyak-banyak, perlu 2 aja. Dari lompatannya First Dive, habis itu Petrify, dikombo sama Parsha itu udah cukup. Buset, galak banget sih. Sekali aja kayak gak suka deh dia ada Feeder Ice ready. Sukanya di cooldownin aja. Dan gak suka ada dari penuh. Kayak Ditetes. gak boleh penuh. Pokoknya harus karat, harus seenggaknya setengah minimal. Tapi memang kayak darah yang kecicil itu juga jadi satu buah keraguan-raguan soalnya nanti. Dan lebih enak untuk eksekusi Itu yang paling penting ya. Ntar lihat, ini tengahnya aja udah dipok terus, dicicil terus. Ini mereka berempat loh. Bawahnya dari tadi Yuzong belum pindah-pindah. Dikasih free ya. Iya. Di bawah udah kedorong terus-terusan juga. Oke. Wah, ini udah jagain nih. Dari De La Cruz akan menjadi pasukan pengamanan Soriano. Oke, ada konsil terlihat. Vinuya akankah ditabrak? Tapi masih belum terkena ternyata kali dengar ada 1 buah Dragon Tail terbuka lagi. Dibalikan keadaannya kah? Vinuya masih menahan Petrify dan juga Black Dagger Form. Karena dia tahu targetnya adalah Chin. Yang secara damage deal untuk Vinuya masih belum cukup. Oh, Parsha yang nge-trap lagi, lihat. Dia udah ada di posisi yang bagus banget. Bahkan Widi. Oke, Unbreakable sudah mulai mengganggu keberadaan seorang Widi. Sudah mulai hadir juga dari Soriano. Widi terpaksa mengeluarkan flicker dengan ada manipulation membalikan keadaan dan Soriano dikejar. Tapi dia masih punya 1 buah flicker dan juga roda untuk kabur melarikan diri. Tapi Vinuya ke arah belakang. Yes, Gila berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Blazing Duet hanya untuk bisa adegan defensif saja. Dan Aranda, begitupun Chin harus meregang nyawa dan double kill di kantong oleh Soriano menabung 20 stack lethality. Gak ada korban sama sekali dari Filipina. Sekarang gold dari Indonesia tertinggal hampir 7.000 gold. Dengan kondisi mereka bawa hero scaling, ini mimpi buruk sih untuk Indonesia. Lord juga bisa didapatkan secara free, harusnya nggak bakal ada kontes yang terjadi. Bahkan Leonardo juga udah fokus ke atas aja. Dan itu dia. Bakal susah banget sih sebenarnya untuk maju. Tangannya hancur juga. Dan sebenarnya ya kalau kita perhatiin dari group stage. Wow, oke, tapi sebentar dulu Widi. Maju. Dia coba untuk buying time Dan kan. tiba-tiba di Petri. Dia mau nge-outplay Yuzongnya, tapi darah segitu tadi kena stun Raging Sandstorm. Karena tembakan turret kayaknya tetap gak tumbang sih. Masih kurang damage-nya. Sementara dari arah mid lane, bottom lane, dan top lane minion rapi banget sih untuk Filipina. Ya, atasnya juga harusnya udah kedorong, bawahnya masih ditahan dulu. Wow,
Ini gameplay yang beda lagi nih dari Philippines ya. Tapi kita lihat dari Soriano, kalau dari group stage, kebanyakan kan memang berkutat di Harit Granger. Ya. Sebenarnya nggak masalah. Karena kan kalau kayak Harit Granger di band kemahalan. Benar. Tapi kalau dilepas power. Iya, ini power pick banget soalnya dengan adanya Feeder Ice Strike kembali terlihat. Pressure kembali diberikan dari tim Philippines untuk sekarang. Ini nggak ada yang bisa megang Pabiko lagi ya. Gak ada. Pastinya kagak ada Ul. Sementara lihat semua lainnya akan didorong. Mungkin ya bukan dapetin best turret. Mereka ngincer pasifnya dulu aja. Holy Defense plus menangin goldnya lebih jauh lagi. Oke, dengan adanya Holy Defense kali ini mulai ke-trigger efek tahun buat dari Jin hilang seketika. Itu dia. Satu buah eksekutor yang begitu mengerikan dengan Avatar Guardian mencoba untuk masuk lagi. Road Manipulation mencoba untuk menjebak tapi Delacruz berhasil untuk keluar. Justru Aranda yang langsung ditabrak dengan naga dari Yuzong milik dari Vinuya. Bottom lane base turret akan ada Petrify Gaming. Kodak langsung karena 3 orang sekaligus Blazing Duet. Men-shutdown keberadaan dari seorang Vinuya tapi base turret bawahlah yang menjadi ganjaran untuk tim Philippines berhasil bisa didapatkan. Dan Leonardo menghilang menyisakan Yeskiel sendirian. Nominian harusnya masih bisa untuk ketahan. Walaupun ya gerakan dari Yeskiel. Oh ya, Haskiel berhasil untuk bisa membawa pulang oleh-oleh kematian perdana untuk Nepu Muceno. Lumayan ya dapetin Fredrin tadi berhasil defense. Tapi 10.000 gold nih Ul. Ini adegan yang sama seperti game sebelumnya. Tapi dibalik Ul. Keunggulan yang terlihat sangat-sangat jelas dari Filipina. Sementara untuk Indonesia jangan lupa mereka punya high ground defense. Haskiel. Dengan spam skillnya, dengan reward manipulation pun, dengan AoE yang gede. Harusnya untuk defense bisa. Gimana caranya sekarang mereka lebih santai lagi untuk ngejar goldnya, samain goldnya. Atau mereka tetap ada di maksimum itemnya. Gak apa-apa goldnya kalah, yang penting mereka tetap farming. Yap, harus farming dulu sih ini satu-satunya. Karena memang dari Leonardo doang nih harapannya. Untuk segi damage sebenarnya yes bisa sih. Yes lumayan sakit juga tadi. Gimana caranya mereka nggak kena ini aja, nggak kena freeze deh. Ya mereka harus pintar-pintar untuk juga tarik ulurnya gak sih? Poke dulu, Ya. tarik dulu. Ya Dan- skill kan bisa banget ngebonyokin nih. Jangan lupa Petrify Vinuya sih. Aduh, Dia nahan banget loh Petrify-nya. sabar banget ya. Sabar banget, bener-bener pas momen yang emang dibutuhkan ada Petrify-nya. Yap. Dan terutama ya ini ancamannya buat Yeskiel sih. Adanya Vinuya yang bisa lompat ke belakang. Tapi keputusan dari Indonesia untuk merelakan Lordnya dan men-setup saja nantinya untuk defensif mereka seperti apa. Jadi defense ya. Ya sebenarnya emang nggak banyak sih opsi mereka loh. Kalau kontes tadi chance berhasilnya kecil. Oh iya chance gagalnya end game. Makanya kayak ya udahlah biarkan saja dulu. Lagi-lagi ya untuk mid. Feeder Ice Strike nih akan membombardir mereka. Kena sekali aja ke Leonardo sama ke Yeskiel. Itu langsung bonyok banget sih. Itu dari belakang juga Sorianonya baik-baik aja. Iya. Iya kan itu feeder ice Strike ketetes. Terus juga sebenarnya ini combo tim Indonesia gak sih? Tapi dengan adanya Black Dragon Form mencoba untuk langsung kembali mengincar lini belakang dari tim Indonesia. Lihat damage yang disumbangkan oleh Soriano. Begitu menyakitkan, unstoppable. Chin benar-benar tidak dibuat berkutik sama sekali. Road Manipulation menjadi upaya untuk bisa melakukan defense dari Indonesia. Tapi sayangnya damage yang disumbangkan oleh tim Philippines begitu menyakitkan. Blazing Duet. Dan juga satu buah Purify dari Leonardo tidak juga berhasil untuk bisa menyumbangkan Gak damage. kuat. Bahkan triple kill menjadi akhir untuk bagaimana kali ini tim Philippines menjamakan kedudukan. 13 menit waktu yang dibutuhkan, reset yang begitu cepat tadi dari tim Filipina. Bahkan terlihat nggak berkutik sama sekali ya. Indonesia dengan tanpanya Angela